Bab 23 Berlagak sombong. Ronald duduk bersila di salah satu puncak gunung. Saat ini, seorang tetua mendadak muncul di hadapannya. Tetua itu memberi hormat dalam-dalam kepada Ronald dan memanggil, "Tuan Muda." Setelah menyapa, tetua itu mengeluarkan sebuah kotak hitam dan menyodorkannya kepada Ronald sembari berkata, "Kepala keluarga tahu bahwa Tuan Muda akan bertanding di arena penentu hitam, jadi sengaja mengutusku kemari untuk menyerahkan benda ini kepadamu." Ronald membuka kotak yang berisikan sebuah zirah berwarna hitam. Ronald sedikit memicingkan matanya. "Zirah tingkat langit." Tetua itu berkata dengan suara rendah, "Zirah kura-kura hitam tingkat langit dengan kualitas tertinggi. Zirah ini ditempa dari 108 sisik kura-kura hitam tingkat langit, di atasnya juga terdapat formasi pertahanan yang diukir oleh Master Aksara. Zirah ini mampu menahan serangan dengan kekuatan penuh dari petarung ulung ranah jiwa ilahi tanpa mengalami kerusakan sedikit pun." Setelah mendengarnya, Ronald langsung berkata dengan penuh semangat, "Paman Harry, ternyata keluarga Nan punya harta pertahanan sebagus ini." Harry Nan berkata sambil tersenyum bangga, "Keluarga Nan adalah salah satu dari 3 keluarga bangsawan di negara N, bagaimana mungkin tidak memiliki sedikit aset? Ketua klan tahu bahwa kamu dan Sander akan melakukan pertandingan di arena penentu hidup besok, jadi sengaja menyuruhku melakukan perjalanan dalam waktu semalam untuk mengantarkan harta ini kemari." Sambil menatap zirah kura-kura hitam di tangannya, Ronald berkata dengan suara dingin, "Dengan adanya harta ini, aku tidak akan bisa dikalahkan." Harry mengangguk, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil lagi dan menyodorkannya kepada Ronald. Ronald bertanya dengan penuh kebingungan, "Apa ini?" Harry berkata sambil tersenyum, "Buka dan lihatlah." Ronald membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat 2 butir pil obat yang mulus, berkilauan dan memancarkan aroma samar yang membuat orang merasa nyaman dan senang setelah menciumnya. Ronald sontak memicingkan matanya dan bertanya dengan terkejut, "Apakah ini pil kelas langit?" Harry mengangguk dan berkata, "Pil menyembuhkan luka kelas langit. Asalkan kamu tidak langsung dibunuh dalam hitungan detik, tidak peduli menderita cedera separah apapun, pil ini bisa memulihkan cederamu dalam waktu yang sangat singkat." Berbicara sampai ini, Harry berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Keluarga Nan hanya punya 5 butir pil seperti ini." Ronald berkata dengan suara rendah, "Besok, aku pasti akan membunuh Sander." Harry menganggukkan kepalanya. "Ketua klan percaya terhadap kekuatanmu. Asalkan Sander tewas, dia tidak akan memiliki nilai apapun lagi. Nanti, keluarga Nan kita bisa membantai keluarga Ye di kota Huanggu." Setelah berkata demikian, seulas kekejaman melintas di matanya. Keluarga Nan harus memberitahu dunia bahwa orang yang menyinggung keluarga Nan akan berakhir pada kematian. Ronald menyimpan kedua butir pil obat dan zirah kura-kura hitam, lalu berkata, "Tadinya aku hanya punya keyakinan 70% untuk membunuh Sander, kini aku punya keyakinan 100%. Selain kedua butir pil obat dan zirah kura-kura hitam, Ronald juga punya teknik bela diri tingkat langit. Dapat dikatakan bahwa jangankan membunuh seorang ranah tongling, dia bahkan mampu bertarung melawan petarung ulung ranah jiwa ilahi. Bagaimanapun juga, teknik bela diri tingkat langit dan zirah kura-kura miliknya bisa dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa pada tahap ini. Bertarung bukan hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga mengandalkan uang dan perlengkapan. Sementara itu, Sander hanya berasal dari keluarga kecil seperti keluarga Ye. Apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengan keluarga Nan?" Sambil berpikir demikian, sudut bibir Ronald seketika menyunggingkan seulas senyuman. Harry kembali berkata, "Tuan Muda, kepala keluarga memberikan pesan bahwa Sander bisa mendapatkan penghargaan Ella, berarti pasti ada hal yang luar biasa tentang dirinya."
Jadi, meski Tuan Muda memiliki keyakinan 100%, tetap tidak boleh meremehkan lawan agar tidak terjadi kecelakaan yang menyebabkan kegagalan. Ronald mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku paham. Tenang saja, aku tidak akan meremehkannya. Aku akan mengerahkan segenap kekuatan untuk pertandingan besok, tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun." Harry berkata sambil tersenyum, "Baguslah kalau begitu." Ronald berkata sambil memejamkan matanya dengan perlahan, "Aku sudah sedikit tidak sabar." Harry mengangguk dan berkata, "Keluarga Nan kita juga sudah tidak sabar." Begitu Sander tewas besok, petarung ulung dari keluarga Nan akan langsung bergegas ke kota Huanggu untuk membantai keluarga Ye. Ronald sedikit mengerutkan alisnya saat berkata, "Bagaimana dengan Guru Ella?" Harry menjawab sambil tersenyum, "Tenang saja, setelah Sander tewas, Ella tidak akan berkonflik dengan keluarga Nan demi seseorang yang sudah tewas. Hal itu sama sekali tidak layak untuk dilakukan." Ronald berkata seraya mengangguk, "Benar juga." Selesai berbicara, dia menoleh dan melihat ke arah Gunung Ella sambil tersenyum sinis. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama muncul di langit, murid-murid Akademi Guanxuan bergegas ke arena penentu hidup. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada puluhan ribu murid yang berkumpul di sekitar arena penentu hidup. Saat ini, di bawah tatapan semua orang, seorang pria turun dari langit dan mendarat dengan perlahan di arena penentu hidup. Pria itu mengenakan jubah panjang berwarna awan, kedua tangannya diletakkan di belakang punggung dan jubahnya berkibaran tanpa terpaan angin. Orang ini adalah Ronald. Ketika melihat Ronald, para penggemar Ronald yang hadir di lokasi langsung berteriak. Ronald sebelumnya adalah salah satu dari 3 jenius di Akademi Guanxuan, jadi tentu memiliki sekelompok penggemar. Dia sedikit memejamkan mata dan tidak berkata-kata. Pada saat ini, beberapa orang muncul di pilar batu di sekeliling. Ella juga datang sedari awal. Dia sedikit memejamkan mata, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di tempat yang tidak jauhnya adalah guru Ronald, William. William melirik Ella sekilas, tetapi tidak berbicara. Nanda juga berada di satu sisi dan melirik William dengan tatapan tidak senang. Pada hari itu, Hengki hampir kehilangan nyawanya gara-gara Ronald. Nanda tentu tidak melupakan dendam ini. Tiba-tiba, seorang tetua muncul di dalam arena. Melihat orang yang datang, semua orang bergegas memberi salam kepada ketua akademi. Tetua ini adalah ketua Akademi Guanxuan, Fandi Zhu. Fandi tersenyum kecil dan berkata, "Tidak perlu sungkan." Selesai berbicara, dia melihat ke pilar batu di sebelah kanan yang tidak jauh darinya. Gary sedang berdiri di sana. Tepat pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang kemari dengan menapak di udara. Suasana di lokasi seketika menjadi ricuh ketika melihat orang yang datang. Grace. Ketika Grace muncul, ada banyak murid laki-laki yang langsung membelalakkan mata mereka. Saat ini, Grace dijuluki sebagai wanita tercantik di Akademi Guanxuan. Ada banyak orang yang mengaguminya. Grace mendarat di salah satu pilar batu dengan raut wajah tenang. Saat ini, di bawah tatapan semua orang, seorang pria mendadak muncul di tempat yang tidak jauh di depan Ronald. Orang itu adalah Sander. Ketika Sander muncul, suasana di lokasi langsung mencapai puncak. Sebuah pertarungan besar akan segera terjadi. Setelah Sander muncul, Ronald juga membuka matanya dengan perlahan. Dia menatap Sander dengan seulas senyuman sinis di sudut bibirnya. Sander menunjukkan raut wajah tenang. Pada saat ini, Fandi muncul di antara keduanya, lalu melirik mereka berdua sekilas sebelum berkata, "Kalau dari kalian ada yang ingin mundur, masih sempat untuk dilakukan sekarang."
Ronald tertawa ringan dan berkata, "Kalau mundur sekarang, bukankah akan menjadi lelucon terbesar dalam sejarah akademi?" Dia melihat ke arah Sander ketika mengatakannya. Sander memberi salam kepada Fandi sembari berkata, "Ketua Akademi, silakan dimulai." Fandi menganggukkan kepalanya. "Jika demikian, mulai dari detik ini, hidup dan mati dalam pertarungan kalian berdua diserahkan kepada langit." Selesai berbicara, Fandi berbalik dan langsung menghilang dari tempat semula. Ronald menatap Sander dan tertawa ringan, lalu berkata dengan kedua tangan masih diletakkan di belakang punggung, "Sander, tanggal ini di tahun depan adalah hari." Tepat pada saat ini, sebilah pedang energi menebas dari tengah arena dengan kecepatan setinggi kilat. Sander tidak berbasa-basi, juga tidak membiarkan Ronald berbasa-basi dan langsung menyerang. Fiuh! Ketika Ronald bereaksi dan ingin mengeluarkan kedua tangannya, segalanya sudah terlambat. Tenggorokannya sontak tergores dan darah menyembur, suaranya pun berhenti dalam sekejap. Semua orang yang hadir tercengang. Apa yang terjadi? Ella menatap Sander lekat-lekat dari atas pilar batu. Dia tidak menyangka bahwa Sander akan langsung menebaskan pedangnya. Di bawah arena, semua orang yang hadir sudah terpaku. Bukan hanya murid-murid, bahkan para guru yang berdiri di atas pilar batu, termasuk Fandi, juga tertegun. Setelah tersadar kembali, raut wajah Fandi langsung menjadi sangat serius. Di sisi lain, William tampak putus asa dan menatap Sander dengan ekspresi tidak percaya. Di bawahnya, Sander berkata seraya menggeleng, "Kenapa selalu suka mengejek sebelum pertarungan dimulai? Memangnya ini bisa meningkatkan kekuatan tempurmu? Atau kamu ingin membunuhku dengan kata-kata?" Di hadapan Sander, Ronald menutupi tenggorokannya yang terus menyemburkan darah dengan kedua tangan. Dia menatap Sander dengan tidak percaya, lalu berkata dengan suara serak, "Kamu kultivator pedang, menyergap, tidak punya etika bela diri." Fiuh! Sebilah pedang energi lain menembus bagian tengah alis Ronald. Ronald langsung tumbang. Serangan tambahan. Sander menggeleng pelan dan berkata, "Ketua Akademi sudah bilang mulai. Kamu yang berbasa-basi, memangnya ini salahku?" Menurut Sander, berbasa-basi saat bertarung merupakan tindakan yang sangat bodoh. Sander berjalan ke depan Ronald dan mencari-cari di tubuh Ronald. Saat menemukan zirah kura-kura hitam dan kedua butir pil obat, mata Sander seketika berbinar-binar, lalu bergegas menyimpannya. Dirinya sudah kaya. Sander tidak memilih untuk terjerat dalam pertarungan jangka panjang dengan pihak lawan karena hal itu tidak diperlukan. Kenapa harus membuang-buang tenaga dan waktu untuk hal yang bisa dibereskan dengan satu tebasan pedang? Bertindak dengan sikap rendah diri. Membunuh dengan menarik perhatian. Kultivator pedang. Dia adalah kultivator pedang. Pada saat ini, salah satu penonton tiba-tiba berteriak dengan terkejut. Semua orang pun tersadar kembali dalam sekejap. Kultivator pedang. Suasana di lokasi menjadi heboh. Semua orang merasa sulit untuk mempercayainya. Sementara itu, Sander tidak memedulikan mereka dan langsung terbang ke depan Grace, lalu mengulurkan tangan kirinya. "Pedang, kemarilah." Fiuh! Pedang Hangdao langsung terbang keluar, membuat goresan dengan sudut yang indah di udara sebelum mendarat di bawah kaki Sander dengan stabil. Sander berdiri di atas pedang Hangdao dan mengulurkan tangan kanannya kepada Grace. Sambil menatap Sander, Grace tersenyum kecil dan meletakkan tangan kanannya di tangan Sander, lalu menginjakkan kakinya di pedang Hangdao. Sander memeluk pinggang ramping Grace dengan lembut menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanannya membuat gerakan untuk mengarahkan. Terbang. Fiuh!
Pedang Hangdao seketika menjelma menjadi seberkas cahaya pedang yang terbang ke langit dan menembus lapisan awan. Di bawah, orang-orang memandangi langit, sedangkan sorot mata para wanita dipenuhi oleh keirian. Di sebelah, Gary berkata dengan suara pelan sambil menatap langit, benar-benar berlagak sombong. Bersambung.